Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zulia Imami Alfianti Eskom Mkom selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Permodelan Sistem Informasi. Di video kali ini izinkan kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu mengenai website rental motor dan mobil. Berikut adalah beberapa slide hasil rancangan dan permodelan yang telah kami buat. Sebelum lanjut ke slide-nya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM 19242216 dan rekan saya ada Adinda Disti Aulia, lalu kemudian ada Novianti Nur Hasanah, lalu dilanjut dengan Anugrah Bintang Kermansyah, dan terakhir adalah Zahid Muzaki. Berikut adalah anggota yang akan mempresentasikan hasil slide yang telah kami buat. Baik, terima kasih. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian. Saat ini, masih banyak usaha rental motor dan mobil yang mengelola data secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan penyampaian informasi, serta proses pelayanan yang kurang efisien. Selain itu, pelanggan juga mengalami kesulitan untuk mengetahui ketersediaan kendaraan dan harus datang langsung ke lokasi rental untuk melakukan pemesanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang pemodelan sistem informasi rental motor dan mobil berbasis website yang diberikan nama Transaga. Sistem ini bertujuan membantu pengelolaan data kendaraan, pelanggan, booking, transaksi, hingga pembuatan laporan secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses bisnis rental menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kendaraan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari aplikasi Transaga. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah melakukan analisis dan pemodelan sistem informasi rental motor dan mobil berbasis website sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dengan baik. Selain itu, sistem ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara pengguna, proses, dan data agar seluruh proses bisnis penyewaan kendaraan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah memberikan rancangan sistem yang jelas sebagai acuan sebelum proses implementasi aplikasi. Selain itu, sistem mampu mengurangi kesalahan pencatatan transaksi, mempermudah pengelolaan data kendaraan, pelanggan, dan transaksi secara terstruktur sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan pada usaha rental kendaraan. Baik, selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai identifikasi masalah yang menjadi dasar pengembangan sistem Transaga. Saat ini, proses pengelolaan rental kendaraan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kendala. Salah satunya adalah tingginya resiko kesalahan dalam pencatatan data pelanggan maupun transaksi penyewaan. Selain itu, pelanggan harus datang langsung ke lokasi rental untuk mengetahui ketersediaan kendaraan, sehingga proses pemesanan menjadi kurang praktis. Dari sisi admin, pengelola data kendaraan, transaksi, dan penyusunan laporan juga masih memerlukan waktu yang cukup lama. Informasi mengenai ketersediaan kendaraan pun belum dapat diakses secara real-time, sehingga kurang mendukung pelayanan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis website yang mampu mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas proses bisnis rental. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram dari sisi pelanggan dan juga admin. Di sini admin adalah selaku relasinya. Yang pertama dari sisi pelanggan adalah pelanggan datang ke tempat sewa atau rental, lalu menanyakan informasi ketersediaan kendaraan. Apabila tersedia, maka user bisa langsung mengecek
informasi kendaraan di tempat langsung atau bisa melalui website. Apabila kendaraan tersedia, maka user diarahkan untuk langsung booking melalui website. Apabila setelah disetujui, maka user memilih kendaraan yang tersedia. Apabila sudah tersedia, maka dari admin akan memberikan formulir penyewaan kepada pelanggan atau user yang langsung diisi melalui website. Setelah mengisi formulir, maka admin lalu mengecek ulang kembali data penyewaan pada buku atau formulir yang telah dibuat oleh user. Kemudian, setelah disetujui kesepakatan dan juga persyaratan yang harus dilakukan oleh user, maka yang selanjutnya adalah user melakukan pembayaran atau DP, booking, selaku penyewa. Apabila setelah melakukan pembayaran semua, maka yang selanjutnya dilakukan oleh admin atau rental selaku penyelenggara atau relasinya adalah memberikan unit kepada user. Apabila unit sudah diberikan, maka user melakukan persetujuan melalui website bahwa unit sudah diambil oleh user. Kemudian setelah dari itu semua, maka user masuk ke tahap pengembalian barang. Pengembalian unit ini yaitu pertama melakukan formulir ulang atau pengembalian formulir dengan ditandatangani jelas. Setelah formulir diajukan kepada admin atau rental, maka admin mengecek kembali. Setelah itu selesai, maka memeriksa kondisi kendaraan, mencatat pengembalian apakah sudah lunas atau masih DP. Maka apabila DP harus segera dilunaskan. Apabila sudah lunas, maka user mendapatkan bukti invoice yang telah lengkap atau yang telah lunas. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini adalah penggambaran dari website ketika pelanggan dan juga relation dari sistem itu sendiri. Yang pertama yaitu dari sisi pelanggan. Dari hasil yang kita buat, pertama pelanggan melakukan halaman login, lalu menginput email dan password. Ketika email dan password sudah disetujui, maka akan ada verifikasi data valid atau tidak. Apabila datanya tidak valid, maka kembali ke menu awal atau data error. Lalu ketika datanya valid, maka akan menampilkan dashboard login. Ketika dashboard login, maka masuk ke menu selanjutnya yaitu menu user interface dari website yang kita buat. Lalu untuk aktivitas diagram register, yaitu ada dari sisi pelanggan dan juga dari sisi sistem. Untuk dari sisi pelanggan, yaitu pelanggan membuka halaman masuk, lalu kemudian ditampilkan halaman login oleh sistem. Yang selanjutnya adalah user membuka menu daftar yang terdiri dari data biodata masing-masing seperti email, nomor telepon, dan juga lain sebagainya. Ketika sudah menggunakan akun Gmail dan juga memasukkan nomor telepon, maka yang selanjutnya adalah user mendapati data registrasi untuk membuat password baru dan juga PIN baru di website yang telah kami buat. Setelah itu, sistem akan memvalidasi datanya real atau tidak. Ketika sudah real, maka data dinyatakan valid dan juga bisa melakukan ke halaman dashboard. Lalu apabila tidak, maka kembali ke menu awal atau tidak bisa melakukan transaksi ke depannya. Apabila sudah, maka akun telah terbuat dengan sempurna. Yang berikutnya adalah use case diagram yang akan dijelaskan oleh. Pada slide ini ditampilkan use case diagram pelanggan yang menggambarkan seluruh aktivitas yang dapat dilakukan oleh pelanggan pada sistem rental kendaraan. Proses dimulai dari registrasi akun dan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melihat daftar kendaraan yang tersedia beserta detail kendaraan sebelum melakukan pemesanan. Selanjutnya, pelanggan dapat mengunggah dokumen persyaratan, melakukan booking kendaraan, serta mengkonfirmasi pembayaran. Setelah itu, pelanggan dapat mengecek status booking dan melihat riwayat penyewaan. Selain itu, pelanggan juga dapat mengelola akun seperti mengedit profil, mengubah password, dan mengakhiri sesi dengan logout. Use case ini menggambarkan seluruh fitur yang dapat diakses oleh pelanggan dalam sistem rental kendaraan.
Untuk gambar selanjutnya, use case diagram admin yang menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin dalam sistem rental kendaraan. Proses diawali dengan login untuk mengakses sistem. Setelah berhasil masuk, admin dapat melihat dashboard sebagai halaman utama yang menampilkan informasi penting. Selanjutnya, admin memiliki hak untuk mengelola data kendaraan, mengelola data booking, serta memverifikasi dokumen yang diunggah oleh pelanggan sebelum proses penyewaan dilanjutkan. Admin juga dapat mengelola data pelanggan dan mengelola profil akun admin. Setelah seluruh pekerjaan selesai, admin dapat opt-out untuk keluar dari sistem. Use case ini menunjukkan bahwa admin bertanggung jawab dalam mengelola data dan memastikan seluruh proses penyewaan berjalan dengan baik. Slide selanjutnya adalah IRD. IRD dari sistem rental kendaraan ini digunakan untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar data yang ada di dalam sistem. Terdapat 4 entitas utama, yaitu customer, booking, payhishless, dan review. Entitas customer berfungsi menyimpan data pelanggan seperti nama, email, nomor telepon, NIK, alamat, data SIM, password, dan tanggal pembuatan akun. Data ini digunakan sebagai identitas pelanggan saat melakukan penyewaan. Kemudian entitas booking merupakan pusat dari proses penyewaan. Tabel ini menyimpan informasi transaksi seperti kode booking, kendaraan yang dipilih, tanggal sewa dan pengembalian, lokasi penjemputan, pilihan driver, metode pembayaran, status pembayaran, total harga, serta status booking. Selanjutnya, entitas payhishless menyimpan seluruh informasi kendaraan yang tersedia untuk disewa, mulai dari merek, model, tahun, nomor polisi, warna, kapasitas kursi, jenis bahan bakar, transmisi, harga sewa, hingga status dan deskripsi kendaraan. Sedangkan entitas review digunakan untuk menyimpan penilaian pelanggan setelah penyewaan selesai, berupa rating dan komentar terhadap kendaraan yang telah digunakan. Hubungan antar entitas menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak booking, satu kendaraan dapat digunakan banyak transaksi booking, dan satu kendaraan juga dapat memiliki banyak review dari pelanggan yang berbeda. Secara keseluruhan, IRD ini menggambarkan alur sistem mulai dari pelanggan melakukan penyewaan kendaraan, proses transaksi booking, hingga pemberian review setelah penyewaan selesai. Dengan struktur database ini, pengelolaan data pelanggan, data transaksi, data kendaraan, dan ulasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu LRS, yaitu gambaran struktur tabel yang akan diterapkan pada database. Pada gambar ini terdapat 4 tabel utama, yaitu customers, payhishless, bookings, dan review. Tabel customers digunakan untuk menyimpan data pelanggan, sedangkan tabel payhishless menyimpan informasi lengkap mengenai kendaraan yang tersedia untuk disewa. Tabel booking berfungsi menyimpan seluruh data transaksi penyewaan, termasuk kendaraan yang dipilih, data pelanggan, tanggal sewa, total pembayaran, hingga status transaksi. Sementara itu, tabel review digunakan untuk menyimpan rating dan komentar pelanggan setelah proses penyewaan selesai. Hubungan antar tabel ditunjukkan dengan foreign key, yaitu payhishless ID pada tabel booking yang terhubung ke tabel payhishless, serta payhishless ID, booking ID, dan customer ID pada tabel review yang menghubungkan data review dengan kendaraan, transaksi, dan pelanggan. Dengan struktur database ini, data dapat tersimpan secara terorganisir, mengurangi duplikasi data, serta mempermudah proses pengelolaan dan pencarian informasi pada sistem rental kendaraan. Slide 16. Class diagram. Diagram ini menggambarkan sistem rental kendaraan yang terdiri dari user, booking, dan kendaraan, di mana setiap user dapat melakukan banyak booking. Setiap booking terhubung ke satu kendaraan dan sistem mencatat data pengguna, transaksi, serta informasi kendaraan untuk proses penyewaan.
Next, sequence diagram, tahapan booking kendaraan. Sequence diagram ini menggambarkan proses pemesanan kendaraan pada sistem rental motor dan mobil. Proses dimulai ketika user memilih kendaraan yang tersedia melalui sistem. Selanjutnya, user mengisi data booking dan menggunakan dokumen KTP ataupun SIM. Data tersebut kemudian dikirim ke booking controller untuk dilakukan proses validasi ke database. Setelah data berhasil divalidasi, sistem menyimpan data booking ke database, kemudian sistem mengirimkan informasi kembali kepada user bahwa booking berhasil dengan status menunggu konfirmasi dari pihak admin atau rental tersebut. Next, desain antarmuka. Gambar tersebut merupakan rancangan prototipe halaman login pada aplikasi rental motor dan mobil berbasis website yang namanya Transaga, yang digunakan untuk pelanggan untuk mengakses sistem. Halaman ini menyediakan fitur otentik berupa form input email dan password yang digunakan sebagai proses validasi akun pengguna sebelum masuk ke dalam aplikasi. Baik, selanjutnya pengujian sistem, black box testing. Di sini kami sudah melakukan pengujian untuk web kami, yaitu yang pertama ada login, register, booking kendaraan, kelola kendaraan admin, dan status booking. Di sini semua berjalan dengan lancar dan berhasil, sehingga web ini bisa untuk dijalankan. Baik, pada kesimpulan di sini adalah perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan aplikasi rental motor dan mobil berbasis website yaitu Transaga dapat menjadi solusi digital yang memudahkan proses penyewaan kendaraan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan penyewaan kendaraan secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.